Di sebuah negeri ajaib yang tersembunyi di balik awan kapas, terhamparlah kota Lalebruk, sebuah tempat di mana jalan-jelana terbuat dari biskuit jahe dan sungainya mengalirkan limun stroberi. Di jantung kota ini ada sebuah taman dongeng Eropa yang memesona lengkap dengan jembatan batu kecil yang melengkung anggun di atas. Sungai berkilauan rumirama mungil, beratap runcing yang dicat warna-warni seperti permen, dan sebuah menara jam klasik yang detaknya terdengar seperti denting lonceng perak. Warna dominan di seluruh taman adalah palet pastel yang menenangkan biru langit, merah jambu lembut, kuning mentega, dan hijau daun mint yang segar. Semuanya disapu dengan kilau emas lembut yang membuatnya tampak seperti lukisan hidup. Suasana yang tercipta begitu hangat dan lembut, penuh dengan sihir-sihir kecil yang tak terduga dan bisikan pesan moral yang halus, mengundang siapapun untuk merasakan keajaiban di setiap sudutnya. Pada suatu pagi yang lembut, ketika matahari baru saja membuka matanya dan menyapukan cahaya keemasannya ke seluruh negeri gula, taman kecil di kota Lalebruk berkilau indah. Setiap helai rumput dan kelopak bunga dihiasi oleh butiran embun yang memantulkan sinar fajar, tampak seperti taburan berlian. Udara pagi yang sejuk dipenuhi aroma manis bunga madu yang mekar di sepanjang pagar kayu, bercampur dengan wangi tanah basah yang menyegarkan, menciptakan sebuah simfoni keharuman yang menenangkan jiwa. Suasana begitu damai, seolah-olah seluruh taman masih tertidur dalam mimpi indahnya, hanya ditemani oleh kicauan burung-burung pertama yang menyambut hari baru dengan riang. Di kejauhan, menara jam klasik berdentang pelan, menandakan dimulainya sebuah hari yang penuh janji dan kelembutan. Tak lama kemudian, kesunyian lembut itu pecah oleh suara tawa riang. Dari ujung jalan biskuit, muncullah dua sahabat kecil Elsa, seorang gadis manis bergaun biru pastel yang mengembang ringan setiap kali ia melompat, dan Milo, seorang bocah laki-laki bersemangat yang mengenakan jaket wol merah kesayangannya. Elsa melengkapi penampilannya dengan topi jerami kecil yang dihiasi pita satin putih, sementara Milo memakai sepatu kulit kecil yang berderap riang di atas jalanan. Mereka berlari-lari kecil dengan penuh semangat. Tangan mereka menggenggam erat kantong permen warna-warni yang baru saja mereka dapatkan dari toko permen Pak Beruang. Kantong kain itu menggembung penuh, berisi permen lollipop pelangi, jeli, aneka rasa, dan coklat berbentuk bintang, menjanjikan kenikmatan manis yang tak terkira. Mereka berdua mencari tempat yang sempurna untuk menikmati harta karun manis mereka. Pilihan mereka jatuh pada sebuah bangku kayu melengkung yang terbuat dari kayu mapel halus yang terletak nyaman di bawah naungan sebuah pohon besar yang sangat istimewa. Pohon itu bukanlah pohon biasa, daun-daunnya lebat dan berbentuk seperti gumpalan gulali raksasa dalam berbagai warna pastel yang memukau merah muda, biru langit, dan ungu lavender. Dahan-dahannya yang kokoh menjulang tinggi silualah ingin menyentuh awan, memberikan keteduhan yang sempurna dari hangatnya sinar mentari pagi. Elsa dan Milo duduk berdampingan, kaki mereka berayun-ayun pelan, tidak sabar untuk membuka kantong permen mereka di bawah kanopi ajaib pohon gulali itu. Saat mereka sedang asyik memilih permen mana yang akan dimakan terlebih dahulu, dari balik semak bunga mawar merah muda, muncullah sesosok makhluk mungil. Seekor kelinci kecil dengan bulu seputih salju dan telinga panjang yang bergerak-gerak lucu, melompat mendekat. Di lehernya terikat sebuah pita emas mungil yang berkilau tertimpa cahaya matahari, menandakan bahwa ia adalah salah satu penghuni istimewa taman itu. Hidungnya yang mungil bergerak-gerak cepat, mencium wangi manis yang menguar dari kantong permen yang dipegang Elsa dan Milo. Matanya yang bulat dan hitam berbinar-binar penuh harap, menatap lurus ke arah sumber aroma lezat itu. Ia berhenti beberapa langkah dari bangku, duduk dengan postur waspada, namun penuh rasa ingin tahu. Melihat tatapan penuh harap dari si kelinci, hati Elsa yang lembut pun tergerak. Dengan senyum manis yang merekah di wajahnya, ia membuka kantong permennya tanpa ragu. Ia memilih sebuah permen jeli berbentuk hati, berwarna merah muda, yang paling berkilau di antara yang lain. Sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, ia mengulurkan tangannya dengan lembut
ke arah kelinci itu. "Ini untukmu, kelinci kecil," bisik Elsa dengan suara yang lembut seperti alunan musik. "Kamu pasti juga suka yang manis kan?" Kelinci itu pada awalnya tampak ragu. Namun melihat senyum tulus Elsa, ia perlahan melompat mendekat dan dengan hati-hati mengambil permen dari telapak tangan gadis itu. Di sisi lain bangku, Milo hanya menatap pemandangan itu dengan ragu. Ia menggenggam erat satu satania permen merah. Yang tersisa di kantongnya sebuah lollipop besar berbentuk spiral yang merupakan rasa ceri favoritnya. Sebagian dari dirinya sangat ingin memakannya sendiri. Merasakan manisnya meledak di mulutnya. Namun, saat ia melirik ke arah Elsa, ia melihat senyum bahagia yang terpancar di wajah sahabatnya saat melihat kelinci kecil itu menikmati permen pemberiannya. Senyum tulus Elsa yang begitu murni dan penuh kehangatan itu membuatnya berpikir sejenak, apakah menyimpan permen ini untuk dirinya sendiri akan memberinya kebahagiaan yang sama? Keraguan mulai menyelimuti hatinya yang semula egois. Seolah mengerti kebimbangan di hati Milo, seluruh taman ikut berbicara. Angin pagi yang lembut berembus membuat daun-daun gulali di atas mereka bergoyang pelan. Gemerisik daun-daun itu terdengar seperti bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbuka. "Kebahagiaan tumbuh saat kamu berbagi." Desau angin itu seolah berkata, rasa manis yang sesungguhnya bukan hanya untuk dirimu sendiri. Pesan alam itu begitu halus, namun kuat, meresap ke dalam pikiran Milo, menyentuh keraguan di dalam hatinya, dan perlahan mengubahnya menjadi sebuah pemahaman baru yang hangat. Mendengar bisikan taman dan melihat kembali kebahagiaan di wajah Elsa, keraguan di hati Milo pun sirna. Sebuah senyum tulus akhirnya terkembang di bibirnya, sama hangatnya dengan senyum sahabatnya. Ia memandang lollipop merah di tangannya, lalu dengan hoti-hoti memecahnya menjadi dua bagian yang sama besar. Tepat pada saat itu, seekor anak burung dengan bulu lembut berwarna kuning pucat yang sedari tadi mengamati dari dahan pohon, terbang turun dan hinggap dengan lembut di pundaknya. Dengan gerakan yang tak kalah lembut dari Elsa, Milo mengulurkan separuh permennya kepada si anak burung. "Ini untukmu, teman kecil," katanya riang. Anak burung itu memetik-metuk permen itu dengan gembira, menyanyikan kicauan merdu sebagai tanda terima kasih. Seketika, seolah-olah seluruh taman merayakan kebaikan hati mereka. Sebuah keajaiban terjadi. Langit yang tadinya hanya biru cerah, kini berubah menjadi sapuan warna keemasan yang megah. Seolah fajar datang untuk kedua kalinya. Bunga-bunga aneka warna yang tadinya hanya bergoyang lembut, kini seolah menari dengan lebih bersemangat. Kelopaknya membuka dan menutup mengikuti irama musik tak terdengar. Semua hewan kecil yang ada di taman kupu-kupu, tupai, dan lebah madu keluar dari persembunyian mereka, ikut tertawa dan menari dalam spektrum warna pelangi yang tiba-tiba muncul di angkasa, menciptakan pemandangan yang begitu hidup dan penuh sukacita. Saat sore menjelang dan matahari mulai kembali ke peraduannya, Elsa dan Milo berjalan pulang menyusuri jalan biskuit jahe. Kantong permen mereka mungkin sudah kosong, tetapi hati mereka terasa begitu penuh dan ringan. Mereka bergandengan tangan, melangkah dengan riang sambil bersenandung kecil. Mereka telah belajar sebuah pelajaran berharga hari itu, karena mereka tahu rasa manis sejati yang paling bertahan lama bukanlah berasal dari gula di dalam permen, melainkan dari kehangatan yang timbul saat kita berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sekecil apapun itu, itulah sihir terindah di Taman Pelangi.